Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Dwi Audia dengan NIM A1C1211008. Saya dari kelas reguler A, program studi pendidikan kimia, dan saya berasal dari Merangin. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Winarni SPD MSI. Satu hal yang saya suka dari Ibu yaitu Ibu mengajarnya santai tetapi pembelajarannya mudah saya pahami. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak industri yang menghasilkan barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan kita, mulai dari deterjen, sabun, sampo, pemutih, bahan pewangi, pembasmi serangga, sampai pada bahan makanan dan bumbu masak yang kita konsumsi. Hampir semuanya merupakan bahan kimia hasil industri. Di antara bahan-bahan kimia tersebut, ada yang berbahaya atau bersifat racun. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui jenis, sifat, kegunaan, serta bahaya dari setiap bahan kimia yang kita gunakan di rumah. Pengertian dan penggolongan bahan kimia. 1. Pengertian bahan kimia. Semua yang terdapat di sekitar kita merupakan materi dan semua materi terdiri dari bahan kimia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan materi daripada bahan kimia. Jika ditinjau dari asalnya, bahan kimia dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu bahan kimia alami dan bahan kimia sintesis. Apa itu bahan kimia alami? Bahan kimia alami yaitu bahan kimia yang terdapat di alam, misalnya seperti air, kayu, bawang, kunyit, dan lain-lain. Sedangkan bahan kimia sintesis atau bahan kimia buatan pabrik, misalnya seperti deterjen, plastik, sampo, bahan pembasmi serangga, dan lain-lain. Bahan kimia alami umumnya tidak menimbulkan masalah baik bagi manusia maupun lingkungan. Sebaliknya, bahan kimia sintesis dapat menimbulkan masalah. Masalah dapat terjadi karena ada beberapa bahan kimia yang bersifat racun atau sukar terurai oleh mikroorganisme sehingga limbahnya mencemari lingkungan. Ada berbagai jenis bahan kimia yang kita gunakan di rumah, dapat dikelompokkan berdasar penggunaannya, yaitu ada bahan pembersih, bahan pemutih, bahan pewangi, serta bahan pembasmi serangga. Nah, bahan pembersih yang sering digunakan yaitu sabun. Sabun mampu mengangkat kotoran yang menempel pada kulit atau pakaian, kemudian melarutkannya dalam air. Selain sabun, dikenal pula deterjen yang lebih ampuh dari sabun untuk mencuci pakaian. Ke dalam deterjen ditambahkan bahan tertentu sehingga kotoran yang sudah lepas tidak menempel lagi pada cucian. Bahan pembersih yang lain misalnya pembersih lantai, pembersih kaca, dan lain-lain. Selain sabun dan deterjen dalam rumah tangga, bahan pembersih yang sering digunakan yaitu sampo. Sampo menggunakan deterjen sintesis sebagai bahan pembersihnya, misalnya senyawa natrium lauryl sulfat atau SLS yang mampu mengatasi kesadaran air. Sampo untuk rambut kering, normal atau berminyak hanya berbeda dalam konsentrasinya atau kepekatan deterjennya. Sampo untuk rambut berminyak mempunyai konsentrasi deterjen lebih tinggi, sedangkan untuk rambut kering konsentrasinya lebih rendah. Berbagai macam bahan tambahan seperti wangi-wangian, susu, madu, lemon, atau ramuan lainnya sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada daya kerja sampo. Oleh karena itu, penggunaan sampo sebaiknya disesuaikan dengan jenis rambut. Selain shampoo, juga ada pembersih lantai. Bahan utama dalam pembersih lantai adalah disinfektan atau pembasmi kuman. Disinfektan yang pertama digunakan dalam pembersih lantai yaitu fenol atau asam karbolat atau karbolik asid. Fenol tergolong zat yang beracun dan merusak kulit. Sekarang ini terdapat berbagai disinfektan yang lebih baik, misalnya heksil, resorcinol, dan kresol. Pasta gigi. Bahan utama dalam pasta gigi adalah deterjen dan abrasif atau pengusap seperti amplas. Salah satu deterjen yang banyak digunakan dalam pasta gigi adalah natrium lauryl sulfat. Abrasif yang ideal harus cukup keras untuk membersihkan gigi, tetapi jangan terlalu keras sehingga tidak merusak enamel gigi. Abrasif yang digunakan dalam pasta gigi diantaranya adalah silika atau
SiO2, kalsium karbonat CaCO2, dan baking soda. Untuk menguatkan gigi, pasta gigi sering dengan senyawa fluorida. Misalnya natrium fluorida, NaF. Senyawa fluorida pada pasta gigi dapat mengubah sebagian email gigi menjadi bahan yang lebih kuat daripada email semula. Bahan pemutih. Pemutih pakaian digunakan untuk menghilangkan noda membandel yang menempel pada pakaian, serta dapat membunuh bakteri. Pemutih tersedia dalam bentuk larutan maupun serbuk. Pemutih juga digunakan sebagai disinfektan. Pemutih yang beredar di pasaran umumnya mengandung senyawa hipoklorit sebagai bahan aktifnya. Larutan pemutih mengandung senyawa natrium hipoklorit NaClO dengan kadar 5,25%, sedangkan serbuk pemutih mengandung senyawa kalsium hipoklorit CaClO 2 kali. Senyawa hipoklorit mudah melepaskan klorin. Dalam kadar tinggi, klorin dapat merusak pakaian. Pemutih hipoklorit tidak baik untuk bahan polister sebab lebih memberikan kuning daripada memutihkan. Pemutih merupakan bahan kimia yang sangat reaktif. Mencampur bahan memutihkan. Pemutih merupakan bahan kimia yang sangat reaktif. Mencampur bahan pemutih dengan bahan rumah tangga lainnya dapat sangat. Bahan pewangi dan pengharum. Senyawa yang digunakan sebagai bahan pewangi biasanya diperoleh dari alam, misalnya tanaman melati dan mawar. Namun, para ahli juga berupaya mendapatkan senyawa buatan atau sintesis yang lebih murah daripada yang alami. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan ini semakin berkembang. Pewangi atau parfum digunakan pada setiap produk, mulai dari produk kebutuhan wanita hingga produk kebutuhan rumah tangga. Seperti cairan pembersih, bahkan obat anti nyamuk, produk yang memiliki wewangian yang khas dan menarik memang cukup digemari oleh masyarakat, karena memang kesan bersih, segar, dan menyenangkan akan ditimbulkan dari wewangian tersebut. Pembasmi serangga atau insektisida. Kita sering menggunakan obat nyamuk untuk mengusir nyamuk, begitupun petani yang menggunakan obat pembasmi serangga untuk membunuh belalang atau kembang penggeret. Bahan pembasmi serangga tergolong zat yang bersifat racun. Zat ini tidak hanya beracun bagi serangga, tetapi juga bagi berbagai jenis hewan lain, bahkan bagi manusia. Adapun macam-macam obat pembasmi serangga yaitu DDT, Aldrin, Dieldrin, dan Endrin. Meskipun demikian, obat pembasmi serangga juga berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Ternyata penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menimbulkan dampak yang merugikan loh. Dampak tersebut dapat berupa pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan. Eits, untuk mencegah dampak negatif tersebut, ada kok beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu dengan cara selalu membaca label pada kemasan, menggunakan bahan atau produk kimia secara wajar dan sesuai kebutuhan, menggunakan bahan produk kimia yang mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan, menyimpan produk-produk yang mengandung bahan kimia di tempat yang aman, dan tidak membuang sisa bahan kimia secara sembarangan, karena dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.